Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3A, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 2. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan ayam. Siswa mampu menuliskan ciri-ciri hewan yang sama dengan kelinci. Siswa mampu mengetahui cara perkembangbiakan hewan. Siswa mampu menuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan. Siswa mampu menghitung hasil perkalian dari soal cerita sehari-hari dan menghargai perbedaan dalam berteman ya. Oke, materi 1. Bahasa Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan hewan. Ayo kita amati ya. Oke, ada gambar apa itu? Iya, benar ya, ada gambar ayam. Dapatkah kalian menjelaskan tahapan pertumbuhan ayam di samping? Siapa yang tahu? Iya, yang pertama ada telur. Kemudian menetas. Muncullah anak ayam. Dan anak ayam menjadi ayam dewasa. Yuk kita belajar tentang ciri-ciri ayam. Ayam jenis unggas. Ayam memiliki dua. Ayam bernapas menggunakan paru-paru. Bagian luarnya ditutupi bulu dan berkembang biak dengan cara atau oval ya. Mengenal dengan menggunakan paruhnya dan bisa dimanfaatkan telur dan dagingnya yang biasa kita makan sehari-hari ya. Lalu apa aja sih tahapan pertumbuhan ayam? Seperti tadi kalian sudah mengamati ya. Tahapan pertumbuhan ayam yang pertama ada telur. Kemudian telur itu menetas menjadi anak ayam. Nah, anak ayam ini ukurannya masih sangat kecil. Tubuhnya masih ringan ya. Dia juga belum bisa berdiri tegak ya. Tapi seiring berjalannya waktu, anak ayam ini akan tumbuh menjadi besar dan menjadi ayam dewasa. Nah, saat sudah menjadi ayam dewasa, ternyata terjadi beberapa perubahan. Salah satunya terjadi perubahan dalam bulunya ya. Warna berubah ketika sudah dewasa ya. Saat dewasa juga, ternyata ayam jantan dan ayam betina itu mengalami perbedaan. Pada kepala ayam jantan akan tumbuh jengger yang lebih besar dibanding ayam betina, ya, dan di bawah paruh akan tumbuh pial. Padanya pun akan tumbuh taji, ya. Jadi ayam jantan dan betina ini memiliki ukuran yang berbeda juga. Ayam jantan itu biasanya ukurannya lebih tinggi dan ekornya lebih panjang daripada ayam betina ya. Lalu tahapan pertumbuhan ayam ini ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kita bisa lihat dari makanannya, minuman, vitamin, serta kebersihan kandang. Itu juga sangat mempengaruhi pertumbuhan ayam ya. Oke, sekarang kita belajar mengenal arti kata.
tadi ada kata unggas. Unggas itu hewan bersayap, berkaki dua, berparuh, dan berbulu yang mencakupi segala jenis burung. Dapat dipiara dan diternakan sebagai penghasil pangan, daging, atau telur. Contoh unggas itu kan ada ayam, itik, burung ya. Selanjutnya paruh. Paruh itu artinya sama dengan moncong atau mulut ayam, itik, dan burung. Ada jengger. Jengger itu daging yang tumbuh di kepala ayam. Dan yang terakhir dan yang selanjutnya ada pial. Pial itu cuping merah yang lembut pada dagu atau telinga ayam dan sebagainya. Terakhir ada taji. Taji itu bagian yang keras dan runcing pada kaki ayam jantan. Oke, sekarang ayo diskusi ya. Kalian jawab ayo diskusi ini di kolom komentar ya. Nah, pertama ada dua gambar, ada gambar 1 dan gambar 2 tentang ayam. Nah, gambar mana sih yang kan ayam yang tidak terawat? Lalu apa ciri ayam yang tidak terawat dengan baik itu? Mengapa ayam itu memiliki ciri tersebut? Apakah keuntungan dan kerugian jika manusia tidak merawat ayam dengan baik? Jelaskan. Dan yang terakhir, faktor apakah yang agar ayam tumbuh dengan baik? Silahkan nanti kalian jawab di kolom komentar setelah menyaksikan video ini. Oke, sekarang kita ayo membaca. Judulnya bermain dengan kelinci. Made senang sekali karena kelinci dari ayah sekarang sudah tumbuh besar. Kelinci itu diberi nama Rabbit. Rabbit tumbuh besar karena Made merawatnya dengan baik. Rabbit diberi makan, minum, dan vitamin. Kandangnya pun selalu dibersihkan. Sore itu Made pergi Rabbit. Rabbit datang lompat. Kedua kaki belakangnya yang panjang mengikuti lompat kaki depannya yang lebih pendek. Kepalanya yang kecil dan kedua telinganya yang panjang ditegakkan. Rabbit senang melihat ikan wortel. Wajahnya terlihat lucu. Hidungnya bergerak-gerak. Bulu kumisnya ikut bergerak. Rabbit pun memakan wortel pemberian Made ya. Nah, dari teks tadi kita bisa lihat ciri-ciri kelinci. Berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Tubuh kecil ditumbuhi bulu. Tubuh kelinci ditumbuhi bulu ya. Kelinci bernafas dengan paru-paru. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Kelinci memiliki telinga yang panjang. Nah, kelinci juga termasuk hewan herbivora atau hewan pemakan sayuran. Ayo lakukan. Nanti kalian cari dan tempelkan gambar dua hewan yang punya ciri-ciri yang sama dengan kelinci. Kira-kira hewan apa saja ya? Lalu kalian nanti tuliskan kesamaan ciri-ciri dari hewan itu apa saja ya. Ada di halaman 92. Oke. Apakah kalian tahu perbedaan antara ayam dan kelinci yang tadi sudah kita bahas? Iya benar, perbedaannya ada di cara berkembang biak. Kalau ayam berkembang biak dengan cara bertelur, sedangkan kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara berkembang biak hewan. Pertama ada bertelur atau ovipar ya. Telur akan tumbuh di dalam perut betina. Lalu makanan calon anak juga berasal dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Dan melahirkan atau vivipar. Melahirkan itu
calon anak akan tumbuh di dalam perut induk betina dan mendapatkan langsung dari tubuh induk. Nah, proses ini kita sebut dengan masa kehamilan. Jadi hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan pasti dia akan mengalami proses kehamilan. Dan yang terakhir ada hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan atau ovovivipar ya. Apa itu ovovivipar? Nah, calon anak akan berkembang di dalam telur dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Jadi setelah menetas, sang induk akan mengeluarkan atau melahirkan dalam bentuk individu baru yang sejenis. Nah, kira-kira hewan apa saja ya yang termasuk hewan ovipar, vivipar, atau ovovivipar? Yuk kita simak. Contoh hewan ovipar: katak, ayam, ikan, angsa, kura-kura, dan kupu-kupu. Masih banyak ya hewan lainnya, nanti bisa kalian cari lagi. Selanjutnya, contoh hewan vivipar: gajah, zebra, sapi, kucing, singa, jerapah, kuda, kambing, dan lain-lain. Contoh hewan ovovivipar: ada ikan hiu, iguana, kuda laut, ular, kadal, ikan pari, salamander, dan ikan gupi ya. Oke, selanjutnya kita akan ke materi 2, yaitu tentang matematika. Perkalian bilangan. Oke, apa sih perkalian? Perkalian adalah menjumlahkan bilangan yang sama secara berulang, atau bisa kita sebut dengan penjumlahan berulang. Oke, misalnya ibu punya 2 piring. Lalu setiap piring ini akan ibu isi 4 apel. Maka bisa kita tulis 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ini bentuk penjumlahan berulang. Lalu bagaimana, Bu, bentuk perkaliannya? Bentuk perkaliannya bisa kita tulis 2 kali 4 sama dengan 8. Mengapa 2 dikali 4? Karena 4-nya ada sebanyak 2 kali. Contoh berikutnya, ibu punya 3 piring. Setiap piring akan ibu isi dengan 5 pisang. Kira-kira bentuk penjumlahan berulangnya seperti apa ya? Iya benar, 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Lalu bentuk perkaliannya seperti apa? 3 kali 5. Kenapa 3 dikali 5? 5-nya ada sebanyak 3 kali sama dengan 15. Nah, perkalian juga bisa kita selesaikan dengan cara susun ke bawah loh. Contohnya, ibu punya 2 dikali 12 sama dengan ya. Nah, lihat, kan sama dengan 10 ditambah 2. 10 ditambah 2 ya.
Nah, kalikan bilangan 10 dan 2 dengan bilangan 2. Kemudian kalian jumlahkan. Jadi 2 dikali 10 sama dengan 20. 2 dikali 2 sama 4. Lalu kalian jumlahkan. 20 ditambah 4 sama dengan 24. Selanjutnya 3 dikali 32 sama dengan berapa ya? Sama seperti tadi ya caranya. 32 sama dengan 30 ditambah 2. Kan bilangan 30 dan 2 bilangan 3. Kemudian jumlahkan. 3 dikali 30 sama dengan 90. 3 dikali 2 sama dengan 6. Lalu kita jumlahkan. 90 ditambah 6 sama dengan 96. Ini kita mengalihkan dua bilangan dengan satu angka ya. Selanjutnya kita akan belajar mengalihkan 3 bilangan ya dengan satu angka. Contohnya 2 dikali 134 sama dengan berapa ya? Kita gunakan dua cara. Cara yang pertama seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, 134 sama dengan 100 ditambah 30 ditambah 4. Kalikan bilangan 100, bilangan 30 dan bilangan 4 dengan bilangan 2. Kemudian jumlahkan. Jadi 2 dikali 100 sama dengan 200. 2 dikali 30 sama dengan 60. 2 dikali 4 sama dengan 8. Lalu kita jumlahkan ya. 0 ditambah 0 ditambah 8 sama dengan 8. 0 ditambah 6 sama dengan 6. Lalu duanya kan ya. Cara yang kedua, ini lebih singkat. 2 dikali 134 sama dengan, kita tulis dulu, 134 dikali 2. Perhatikan caranya nih, ini lebih mudah dan lebih singkat. Kita kalikan ya. Kan dari angka satuannya dulu, dari angka yang paling belakang ya, tidak dari depan tapi dari 2 dikali 4 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya 268 ya. Ini tanpa ada angka yang kita simpan ya. Selanjutnya kita akan belajar perkalian yang ada teknik menyimpannya juga. Oke, perhatikan contoh berikut ini. 5 dikali 327 sama dengan berapa ya? Oke, cara pertama, 327 sama dengan 300 ditambah 20 ditambah 7. Kalikan bilangan 300, bilangan 20, dan bilangan 7 dengan bilangan 5. Kemudian jumlahkan. 5 dikali 300 sama dengan 1500. 5 dikali 20 sama dengan 100. 5 dikali 7 sama dengan 35. Lalu kita jumlahkan. 0 ditambah 0 ditambah 5 sama dengan 5. 0 ditambah 0 ditambah 3 sama dengan 3. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Lalu satunya tinggal diturunkan ya. Jadi hasilnya 1636.
35. Cara yang kedua, 5 dikali 327 sama dengan berapa ya? Kita tulis dulu, 327 dikali 5 ya. Kita tulis cara bersusun ke bawah. 5 kali 7 sama dengan 35. Tapi kita tidak langsung menulis 35. Kita tulis angka satuan dari 35 berapa? Iya benar, 5. Tiganya kita simpan. 5 dikali 2 sama dengan 10. Karena tadi sudah ada yang disimpan 3, berarti 10 ditambah 3 sama dengan 13. Kita tulis 3, satunya kita simpan. 5 dikali 3 sama dengan 15 ditambah 1, karena tadi kita sudah menyimpan 1 ya. Jadi 5 dikali 3 sama dengan 15 ditambah 1 sama dengan 16. Jadi hasilnya 1635. Sama ya dengan cara yang pertama hasilnya. Oke, Ibu harap kalian sudah mengerti. Nanti jika ada yang belum dipahami bisa kalian tanyakan ya, atau bisa tulis di kolom komentar. Selanjutnya kita akan masuk ke PPKN tentang menghargai perbedaan. Yuk kita belajar cara menghargai perbedaan. Setiap orang memiliki kemampuan berbeda-beda. Ada yang bisa berlari cepat dan melompat tinggi, ada pula yang atau tidak bisa melompat tinggi. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita dengan cara mengajak sama untuk meningkatkan kemampuan. Itu hal yang dapat kita lakukan ya. Karena mengajak berlatih itu merupakan salah satu sikap menghargai kemampuan teman. Kalau kita saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Nah, Tuhan juga sangat menyayangi anak yang suka menolong. Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan. Hal ini sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi Allah sudah menciptakan kita dengan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, tugas kita adalah menghargai setiap perbedaan itu, karena perbedaan itu rahmat yang sudah Allah berikan ya. Nah, cukup sekian dari Budama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.